Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 23, Minggu 13 November 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Indah Sriatun SPAK, Gembala Sidang GKO Tangerang. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 23, Minggu 13 November 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Jenny Victoria Telehala STH, Gembala Sidang GKO BSD. Ibadah sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani pada Minggu 13 November 2022 pukul 7.30 WIB. Latihan Natal Sekolah Minggu dilaksanakan Minggu 13 November 2022 pukul 11.00 hingga 14.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah Minggu dilaksanakan pada Minggu 13 November 2022 pukul 13.00 di GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna dilayani pada Minggu 13 November 2022 pukul 7.30 di GKO Depok 1, lantai 2. Persiapan pengasuh Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 18 November 2022 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Ibadah Youth Pemuda dilayani pada Minggu 13 November 2022 pukul 17.00 di Gedung Utama GKO Depok 1. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 13 November 2022 pukul 11.00 di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Wanita PGIS akan dilaksanakan pada Kamis 17 November 2022 pukul 16.00 di Gereja Kristen Pasundan Depok Lama. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 19 November 2022 pukul 7.00 di halaman samping GKO Depok 1 bersama dengan Ibu Yolanda Ellen Sumula. Ibadah rumah tangga dilaksanakan pada Rabu 16 November 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 15 November 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Ibadah bulanan Komisi PKB PGIS Depok akan dilaksanakan Sabtu 19 November 2022 pukul 17.00 di Sekretariat GPIB Pelita Hidup. Ibadah Komisi Pelpri GKO Depok 1 dilaksanakan Sabtu 26 November 2022 pukul 19.00 WIB. Ibadah Komisi Lansia akan dilayani Jumat 18 November 2022 pukul 10.00 bersama dengan Pendeta John Patar Sitonuyang MTH. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilayani Sabtu 19 November 2022 pukul 10.00 di GPIB Pancaran Kasih Depok. Persekutuan doa jemaat dilaksanakan Sabtu 19 November 2022 pukul 18.00 di GKO Depok 1 bersama dengan Pendeta John Patar Situmeang MTH. Komisi PI mengadakan doa puasa pada Sabtu 26 November 2022 pukul 18.00 di GKO Depok 1. Mari dukung dan doakan rencana pengadaan alat amplifier Bose Cube Street 2 Battery Port Stereo. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 13 hingga 19 November 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi kegiatan secara lengkap melalui Warta Jumat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 23, Minggu 13 November 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Indah Sriatun SPAK, Gembala Sidang GKO Tangerang. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 23, Minggu 13 November 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Jenny Victoria Telehala STH, Gembala Sidang GKO BSD. Ibadah sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani pada Minggu 13 November 2022 pukul 7.30 WIB. Latihan Natal Sekolah Minggu dilaksanakan Minggu 13 November 2022 pukul 11.00 hingga 14.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah Minggu dilaksanakan pada Minggu 13 November 2022 pukul 13.00 di GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna dilayani pada Minggu 13 November 2022 pukul 7.30 di GKO Depok 1, lantai 2. Persiapan pengasuh Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 18 November 2022 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Ibadah Youth Pemuda dilayani pada Minggu 13 November 2022 pukul 17.00 di Gedung Utama GKO Depok 1. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 13 November 2022 pukul 11.00 di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Wanita PGIS akan dilaksanakan pada Kamis 17 November 2022 pukul 16.00 di Gereja Kristen Pasundan Depok Lama. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 19 November 2022 pukul 7.00 di halaman samping GKO Depok 1 bersama dengan Ibu Yolanda Ellen Sumula. Ibadah rumah tangga dilaksanakan pada Rabu 16 November 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 15 November 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Ibadah bulanan Komisi PKB PGIS Depok akan dilaksanakan Sabtu 19 November 2022 pukul 17.00 di Sekretariat GPIB Pelita Hidup. Ibadah Komisi Pelpri GKO Depok 1 dilaksanakan Sabtu 26 November 2022 pukul 19.00 WIB. Ibadah Komisi Lansia akan dilayani Jumat 18 November 2022 pukul 10.00 bersama dengan Pendeta John Patar Sitonoyang MTH. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilayani Sabtu 19 November 2022 pukul 10.00 di GPIB Pancaran Kasih Depok. Persekutuan doa jemaat dilaksanakan Sabtu 19 November 2022 pukul 18.00 di GKO Depok 1 bersama dengan Pendeta John Patar Situmeang MTH. Komisi PI mengadakan doa puasa pada Sabtu 26 November 2022 pukul 18.00 di GKO Depok 1. Mari dukung dan doakan rencana pengadaan alat amplifier Bose Cube Street 2 Battery Port Stereo. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 13 hingga 19 November 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi kegiatan secara lengkap melalui Warta Jumat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 23, Minggu 13 November 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Indah Sriatun SPAK, Gembala Sidang GKO Tangerang. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 23, Minggu 13 November 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Jenny Victoria Telehala STH, Gembala Sidang GKO BSD. Ibadah sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani pada Minggu 13 November 2022 pukul 7.30 WIB. Latihan Natal Sekolah Minggu dilaksanakan Minggu 13 November 2022 pukul 11.00 hingga 14.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah Minggu dilaksanakan pada Minggu 13 November 2022 pukul 13.00 di GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna dilayani pada Minggu 13 November 2022 pukul 7.30 di GKO Depok 1, lantai 2. Persiapan pengasuh Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 18 November 2022 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Ibadah Youth Pemuda dilayani pada Minggu 13 November 2022 pukul 17.00 di Gedung Utama GKO Depok 1. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 13 November 2022 pukul 11.00 di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Wanita PGIS akan dilaksanakan pada Kamis 17 November 2022 pukul 16.00 di Gereja Kristen Pasundan. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Jemaat Bumi Serpong Damai. Mohon maaf ada terdapat kesalahan ketik dalam warta jemaat yang tertulis Pendeta Non-Gembala Sidang. Tema ibadah minggu ini adalah Ora et Labora yang terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 6-15. Mohon perhatian untuk beberapa himbauan. Yang pertama, untuk bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam ibadah, dimohon untuk tidak mengaktifkan handphone selama ibadah berlangsung. Kedua, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, dimohon juga untuk tetap membuat anak-anak duduk tertib selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, dimohon untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan sehingga ruang ibadah tetap bersih. Selanjutnya kami mohon izin juga untuk menyampaikan sedikit ralat dalam warta jemaat hari ini, khususnya dalam warta Komisi PI, yang tertulis bahwa pelayan firman pada tanggal 19 November 2022 adalah Pendeta John Patarsitu Meang MTH, yang seharusnya tertulis Pendeta Martinus R. Haurisa STH. Kemudian di tanggal 26 November 2022, pelayan firman seharusnya tertulis Pendeta John Patarsitu Meang MTH. Demikian disampaikan ralat warta Komisi PI. Jemaat kasih Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneguhkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Diberikan kesempatan untuk bersaat teduh sejenak.
Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan nomor 1 bait 1 sampai 2, Mari puji Dia. Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Sang Juru Selamat dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada hari ini nas pembimbing terambil dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 berbunyi sebagai berikut. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Puji Dia, penolong yang setia. Mari puji Dia, penghibur yang sejati. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi.
Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Firman Tuhan yang terambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dipersilakan duduk. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Amsal 12 ayat yang ke-24 sebagai berikut. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jangan
Kita akan berteduh sejenak, akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Remtar. Dipersilahkan.
Puji Tuhan, biarlah kesetiaan dan penggenapan janji Tuhan boleh senantiasa kita alami. Tuhan memberkati pelayanan dari Remtar GKO Depok 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 352 bait yang pertama dan yang kedua. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah Bapa yang mengasihi kami dan yang memberikan panggilan bagi kami selaku anak-anak-Mu untuk bersekutu bersama di dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Kami membuka hati kami ya Allah untuk menyambut kasih dan kebaikan-Mu dengan ucapan syukur dan juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih ilahi firman Tuhan itu ditaburkan, maka firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kami. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang hidup di dalam ketaatan akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti.
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi, shalom untuk seluruh jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini itu tidak asing bagi telinga kita. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya, ini ungkapan yang pertama kali dikumandangkan oleh salah seorang tokoh Katolik bernama Paus Benedictus. Dia mendapati bahwa pada zaman itu banyak orang percaya yang mengasingkan diri, ya. Mereka bermeditasi, mereka punya satu tujuan supaya mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan dan bisa mengungkapkan rasa cinta mereka yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, mereka akhirnya kekurangan waktu atau bahkan tidak melakukan pekerjaan, tidak berbaur di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Paus Benedictus menyuarakan kepada jemaat supaya mereka jangan hanya rajin berdoa, bersekutu dengan Tuhan, mengasingkan diri, tapi mereka sebagai umat Tuhan, mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi garam dan terang di dunia ini. Bagaimana mereka bisa menjadi garam dan terang, bisa membawa dampak atau pengaruh, menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan kalau mereka mengasingkan diri mereka dan tidak berbaur dengan masyarakat luas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya hari ini kita mendapati bahwa ya terbalik gitu ya kondisinya. Ketika ditanya apakah sudah sate, ya bukan sate ayam, saat teduh ya, sudah berdoakah, sudah membangun persekutuan dengan Tuhan lebih dalam lagi? Ya Bu, bolong-bolong. Ya bukan baju aja ternyata yang bolong-bolong ya. Ternyata persekutuan dengan Tuhan juga bolong-bolong. Artinya apa? Tidak dilakukan terus menerus secara konsisten menjadi satu gaya hidup, menjadi satu kebutuhan. Setiap hari, setiap saat malah harusnya kita terhubung dengan Tuhan. Tetapi kalau lagi ada waktu, ya, kalau lagi senang, lagi happy, lagi moodnya bagus, kalau lagi nggak sibuk, baru bisa cari waktu, bisa bertemu dengan Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, bisa membaca firman Tuhan. Ya, ini kebalikan. Sibuk bekerja tetapi kurang berdoa, bahkan lalai, tidak berdoa.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Ini kita akan menemukan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Paulus tentang bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dunia ini, supaya hidup kita itu seimbang, supaya hidup kita itu bermakna, supaya hidup kita itu memuliakan Tuhan dan berdampak bagi sesama. Di ayat yang pertama, walaupun tadi tidak dibaca, tapi karena ini terkait dengan tema, dan di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-15 tidak ada bicara soal ora, soal berdoa. Saya akan baca di dalam ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi di 2 Tesalonika pasal 3 ini Paulus membicarakan tentang dua hal. Ya, yang pertama di sini dia meminta agar jemaat Tesalonika memberikan dukungan terhadap pelayanan Paulus melalui doa syafaat bagi Paulus dan rekan-rekannya, khususnya Timotius dan Silvanus yang ada bersama Paulus pada saat itu. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu boleh mengalami kemajuan. Artinya firman Tuhan atau Injil yang diberitakan itu benar-benar diterima oleh orang yang mendengarnya. Bukan hanya diterima, bukan hanya dipahami, tetapi benar-benar mengakar dan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Ya. Kemajuan yang besar, kemajuan yang cepat. Sama seperti yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika. Ya, kalau di dalam pasal yang pertama Paulus memuji jemaat tersebut karena meskipun mereka ini masih jemaat yang secara usia relatif masih muda, tetapi Paulus mendapati bahwa iman mereka sangat bertumbuh. Dan Paulus juga melihat bagaimana relasi jemaat itu satu dengan yang lain. Ya, kasih di antara mereka itu semakin meningkat. Ya, ini menunjukkan bahwa firman yang ditaburkan itu tidak sia-sia, tidak sekedar didengar lalu kemudian menambah pengetahuan dan lupa pulang apa. Tetapi jemaat di Tesalonika ketika mereka mendengar pemberitaan firman Tuhan, mereka memahaminya, kemudian mereka melakukannya, baik dalam hubungan mereka kepada Tuhan, semakin mempercayai firman Tuhan, maupun juga di dalam relasi mereka satu dengan yang lain. Kasih mereka semakin meningkat. Paulus sangat bersuka cita. Berarti pelayanannya, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikannya itu tidak sia-sia. Itu membawa sukacita besar bagi seorang pelayan Tuhan. Dan yang ketiga, Paulus mendapati bahwa ketabahan jemaat di Tesalonika itu luar biasa. Sekalipun mereka berada di bawah penganiayaan atau penindasan, tetapi iman mereka tidak menjadi luntur. Mereka tidak meninggalkan keyakinan yang baru, kepercayaan yang baru mereka terima lewat pemberitaan Injil. Mereka tidak kecewa dan berkata, buat apa ikut Yesus kalau akhirnya saya harus berkorban, kalau akhirnya saya harus menderita. Lebih baik saya kembali lagi kepada keyakinan yang lama. Hal itu tidak ditemui oleh Paulus. Ini menunjukkan bahwa berita Injil mengalami kemajuan yang pesat di dalam jemaat Tesalonika. Maka Paulus memohon kepada jemaat supaya berdoalah untuk kami, supaya di tempat di mana kami melayani memberitakan Injil itu juga mengalami kemajuan yang pesat, sama seperti yang terjadi pada kalian. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, permintaan Paulus ini menunjukkan kepada jemaat dan juga kepada kita betapa pentingnya doa itu. Amin. Ya. Meskipun Paulus ini seorang hebat, dia seorang pengkhotbah, seorang pembicara yang luar biasa, seorang penulis yang luar biasa, tapi dia mau mengatakan bahwa tanpa dukungan doa maka pelayanannya itu akan sangat sulit. Bahkan dia bisa mengalami kegagalan. Dia meminta
dukungan doa seluruh jemaat Tesalonika. Ayo berdoa buat kami para pelayan. Keberhasilan pelayanan, keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan di dalam keluarga yang kita bangun, salah satunya ditentukan oleh doa. Amin. Ketika kita mau bekerja, apakah kita berdoa? Ketika kita bekerja, apakah kita berdoa? Ketika kita mengakhiri pekerjaan kita, apakah kita juga berdoa mengucap syukur kepada Tuhan? Ataukah karena sudah terburu-buru, jadi Tuhan juga tahulah, Tuhan ngerti, ini saya sudah terlambat, jadi udah gak sempat berdoa lagi, ya kan? Ketika kita memulai kehidupan keluarga, ketika kita merindukan pasangan hidup, sudahkah kita berdoa? Ayo sudah, siapa saja yang datang, daripada nanti dibilang bujang lapuk atau perawan tua, terima saja, menikahlah, habis itu bertengkar, lalu minta bercerai. Aku tak sanggup lagi menderita dalam dunia ini. Dia bernyanyi seperti itu. Tidak berdoa, lalu dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan Tuhan. Ketika kita melayani, apakah kita berdoa? Jangan sampai kita gak sempat berdoa. Jadi begitu sampai di gereja, doa sebelum pelayanan, doanya panjang. Harus sebelumnya sudah didoakan. Bahkan kalau perlu selama seminggu itu sudah didoakan. Bukan doa mau pelayanan di konsistori baru berdoa buat semua, berdoa buat jemaat, berdoa buat ruangan, berdoa buat sound system, berdoa buat semuanya. Salah enggak salah, ya kan? Tetapi itu menunjukkan bahwa kadangkala, saya tidak katakan semua seperti itu, menunjukkan kepada kita bahwa seringkali kita sangat memiliki waktu yang sangat kurang atau sedikit untuk berdoa. Karena kita berpikir yang penting ya sudah, persiapan pelayanan sudah, saya sehat, saya kuat, saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan ini, gitu kan. Lalu ya udah, doa itu hanya pelengkap saja. Kalau sempat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa tanggung jawab sebagai orang percaya yang membawa keberhasilan di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, itu salah satunya adalah doa. Kita harus awali itu dengan doa. Pagi-pagi sebelum kita melakukan apapun, kita mesti berdoa. Bukan hanya meminta, tetapi juga memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan doa apa yang kita mau lakukan hari itu, pekerjaan yang mau kita kerjakan, studi kita yang harus kita jalani, kita bawa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang turut bekerja bersama-sama dengan kita, supaya Tuhan yang memaksimalkan segala sesuatu yang mau kita kerjakan. Dan kalaupun di tengah-tengahnya ada kesulitan, kita tidak mudah untuk menjadi tawar hati dan putus asa, tetapi kita bisa kuat, kita bisa memberikan respon yang benar. Karena kita tidak tahu di tengah-tengah hari yang kita jalani itu kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi. Tapi saya sangat percaya kalau kita menyerahkan kepada Tuhan dan mendahulukan Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur, maka apapun yang kita hadapi, kita dimampukan untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, di sini setelah Paulus meminta jemaat untuk berdoa, Paulus menyoroti tentang persoalan yang terjadi pada saat itu. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, ya, di situ Paulus memberitahukan kepada jemaat, memberikan pesan, ya, supaya mereka menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi pada saat itu jemaat Tesalonika memiliki pemahaman yang salah tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus.
Mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang, jadi tidak perlu lagi bekerja. Kepada orang seperti ini, Paulus berpesan supaya orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini, yang tidak mau bekerja, yang tidak mau bertanggung jawab, yang malas-malasan, jemaat harus menjauhkan diri dari orang tersebut. Harus menegur mereka, ya, bukan sebagai musuh tetapi sebagai saudara. Jadi dalam ayat yang 13, 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Menarik diri, membatasi pergaulan dengan orang-orang seperti itu, orang-orang yang malas. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi daripada jemaat terkontaminasi dengan pola pikir dan cara hidup orang yang malas, maka jemaat harus membuat satu tindakan yang tegas, yaitu jemaat harus menjauhkan diri dari orang-orang yang seperti itu. Jemaat tidak boleh mengikuti jejak daripada orang-orang yang malas. Dan yang kedua, Paulus bukan hanya memberikan pesan di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Paulus menunjukkan dirinya sebagai teladan, bahwa dia bukan hanya berbicara untuk jemaat itu bekerja, untuk jangan malas, tetapi Paulus mengajar kepada jemaat bahwa lihatlah aku tidak makan roti dengan percuma. Artinya Paulus tidak bergantung kepada orang lain. Dia tidak meminta-minta untuk kelangsungan hidupnya, untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi dia sebagai seorang pelayan firman, meskipun dia berhak untuk menerima bantuan dari jemaat, tetapi dia mengambil keputusan untuk bekerja sebagai seorang yang menjual tenda atau kemah di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu rupanya karena jemaat tadi dikatakan mereka hidup saling mengasihi, dan jemaat mula-mula mereka sangat peduli kepada orang-orang yang lemah. Mereka bisa memberikan persembahan yang besar, memberi rumah, menjual tanah, kemudian dibagikan bagi pelayanan diakonia. Rupa-rupanya ada beberapa di dalam jemaat tersebut yang memanfaatkan hal ini, ya. Mereka berharap pada bantuan daripada gereja, lalu kemudian mereka tidak mau bekerja. Jadi pesan ini diberikan Paulus kepada orang yang produktif, usia bekerja, yang mampu bekerja, tetapi tidak mau bekerja. Bukan kepada orang-orang yang memang butuh bantuan, yang memang sudah tidak bisa bekerja lagi, entah karena sakit, karena sudah di PHK, atau karena lansia. Tetapi pesan yang diberikan oleh Paulus ini kepada orang-orang yang seperti itu, ya, masih ada orang yang seperti itu. Dan saya berharap tidak ada orang yang seperti itu di jemaat di tempat ini. Dan di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12, di situ Paulus mengajar kepada jemaat supaya mereka menjadi jemaat yang rajin, supaya mereka bertanggung jawab melakukan pekerjaan mereka, sehingga lewat pekerjaan yang mereka lakukan mereka mendapatkan berkat, dan berkat itu bisa menghidupi hidup mereka, sehingga mereka tidak menjadi beban, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu sangat penting. Jadi bekerja bukan hanya menjadi sarana bagi seseorang untuk mengaktualisasi dirinya, untuk menghidupi dirinya, tetapi bekerja selain itu sangat penting karena dia mesti menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, bagi pelayanan, bagi orang lain. Kadang orang berpikir ya udah yang penting saya bekerja, fokus untuk kebutuhan dirinya dan keluarga. Padahal bukan hanya untuk itu kita bekerja. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-28 dikatakan, baiklah orang yang mencuri jangan mencuri, tetapi bekerjalah supaya engkau bisa memberi kepada orang yang berkekurangan. Amin. Jadi orang bekerja bukan semata-mata untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi Tuhan menghendaki kita bekerja, rajin bekerja, supaya kita juga bisa berdampak dan menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, saya aja kurang, saya aja butuh dibantu. Bagaimana saya mau membantu orang lain?
Kadangkala seperti itu, pas-pasan. Tapi saya pernah baca seorang tukang beca. Ya, seorang tukang beca, dia bisa memberi donasi buat anak-anak, ratusan anak untuk melanjutkan sekolahnya. Karena satu saat dia ketemu seorang anak. Anak itu nggak sekolah, kelaparan, nggak ada orang tuanya. Dia tersentuh, tukang beca ini. Dari situ dia berkomitmen bahwa hasil dari menarik becanya, selain untuk dia makan seadanya, dia akan sumbang untuk anak itu. Jadi anak itu dia bawa ke sebuah panti asuhan, dan untuk membiayai anak itu dia pakai dari hasil uang menarik becanya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita itu tidak berbagi. Mungkin kita sudah bekerja keras, sudah giat, puji Tuhan. Tapi ingat, hasil pekerjaan kita itu untuk apa? Apakah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri? Tuhan bilang, agar engkau bisa memberi bagi sesamamu. Amin. Agar engkau bisa memberi bagi sesamamu. Jangan bilang bahwa saya pas-pasan. Itulah tukang beca. Dan ketika dia meninggal, itu dia meninggal karena sakit kanker. Seluruh uang tabungannya itu didedikasikan untuk anak-anak yang ada di panti asuhan. Luar biasa, amin. Ini adalah tipe karakter orang yang memang merasa bahwa dirinya itu sudah kaya. Ya, kekayaan itu tidak dinilai dari berapa banyak uang yang dia miliki, tapi dari berapa banyak yang dapat dia bagikan bagi orang lain. Amin. Itulah orang yang kaya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan tentang pentingnya keseimbangan dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak bisa melakukan satu hal lalu mengabaikan yang lain. Kita tidak hanya bisa berdoa terus siang dan malam lalu menolak untuk bekerja. Kita juga tidak bisa bekerja. Nah, itu semboyan presiden kita ya. Lalu mengabaikan doa. Tapi kita harus melakukannya bersama-sama. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Orang yang berdoa tanpa bekerja berarti dia hidup dalam dunia hayalan. Tetapi orang yang bekerja tanpa berdoa, dia akan suatu saat mengalami kesia-siaan dalam hidupnya. Ya, baru-baru saya mendengar kabar duka cita dari seorang jemaat yang pernah saya layani. Ibu ini nih giat bekerja. Ya, dia jualan Tupperware itu. Dia nggak punya anak, suaminya hampir nggak pernah gereja. Dia gereja tapi kadang nggak. Dengan hasil jual Tupperware itu dia bisa beli 4 rumah. Ya, dia setiap naik sepeda, dia kalau ke gereja naik sepeda. Saya juga bingung, uangnya banyak naik sepeda, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kemudian dia meninggal. Dan 4 rumahnya itu siapa yang pakai 4 rumahnya? Orang lain. Bekerja keras, hasil banyak, tapi sia-sia. Tuhan gak mau yang seperti itu. Kita bekerja, kita berdoa, maka hidup kita memuliakan Tuhan. Dan hasil yang kita capai, kita diberi kasih karunia untuk menikmatinya, dan kita diberi kuasa dan kasih untuk bisa berbagi kepada orang lain. Sehingga bukan hanya kita yang menikmati, anak cucu kita, tapi juga orang lain diberkati melalui kehidupan kita. Nah, hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh menolong kita untuk kita semakin bertekun di dalam doa. Mungkin kita yang masih bolong-bolong, ya kan? Kita harus bertobat, kita harus berkomitmen. Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa berhasil. Kalau saya nggak berdoa, tidak dukung doa, saya tidak dapat pekerjaan. Amin. Tapi kadang sudah didoakan, sudah doa syafaat, doa puasa, sudah di gereja, sudah persekutuan, dapat pekerjaan, hilang dari persekutuan. Yang seperti itu kita harus tinggalkan. Semakin kita diberkati, semakin kita berdoa, semakin bertekun. Amin. Dan saya sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau sudah diberkati, kita harus juga
melalui firman Tuhan ini bertekun di dalam pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, ya kan, mau pekerjaan kita itu menurut kita, kok saya kerjaannya cuma begini, detail saya seperti ini, tapi pekerjaan saya seperti ini, saya passionnya begini, tapi pekerjaan saya begini, kita bersungut-sungut. Ingat, masih banyak orang yang tidak dapat pekerjaan. Bersyukurlah dengan apa yang ada, dan terus doakan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keilmuan kita, dengan minat kita, sampai suatu saat Tuhan buka jalan bagi kita. Amin. Jangan malas untuk bekerja, dan itu dimulai dari keluarga. Sebagai orang tua, mari kita latih anak-anak kita. Ya, ada keluarga yang sangat memanjakan anak-anaknya. Minuman di depannya ada pembantu suruh ngambil, makanan disiapkan, semuanya. Mau sekolah sudah besar, sarapan disiapkan, baju-bajunya. Bagaimana tidak malas? Karena orang tuanya bilang, dulu saya susah, saya tinggal di rumah orang, saya nanti punya anak, saya nggak mau anak saya susah. Salah nggak? Nggak salah. Tapi cara yang seperti itu, memanjakan anak seperti itu, itulah yang nanti akan menjadi bumerang bagi kita dan juga bagi orang lain. Syukur-syukur kita orang tua dikasih umur panjang, ya kan, sampai anak itu besar dan mandiri. Tapi kalau terjadi perubahan, Tuhan panggil kita atau kita sakit, lalu anak itu harus berjuang sendiri, tinggal di rumah saudara, dia akan menjadi batu sandungan. Dia akan menjadi anak yang malas. Orang jam 6, jam 5 sudah bangun, dia jam 9, jam 10, jam 12 masih tidur. Ya kan? Nah, ini harus benar-benar bertobat. Dan pertobatan itu harus dimulai dari kita para pemimpin. Dan saya percaya melalui firman Tuhan hari ini, kita semua memberi diri kepada Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan dan dipakai membentuk anggota-anggota keluarga dan gereja untuk menjadi jemaat yang giat berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan sama-sama menyanyi dari Kidung Keesan 584 bait yang pertama dan kedua. Gailah seluruh hidupmu dalam lada dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali.
Kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa yang diucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Sementara kantong kolektor diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 383 bait 1 sampai 2. Jemaat, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk persekutuan pada pagi hari ini ya Bapa, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan.
Biarlah kami selaku umat Tuhan menyambut firman-Mu ini Tuhan dengan iman dan ketaatan. Biarlah firman Tuhan ini mengubah kami, membuat kami menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam doa, menjadi jemaat yang bertekun di dalam doa, dan giat serta rajin melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, baik di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan kami Tuhan, di gereja dalam pelayanan, bahkan juga di sekolah dan di kampus di mana kami menjalani studi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menaikkan doa syafaat untuk pertumbuhan jemaat GKO Depok 1 ini ya Allah. Kami percaya bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka tolonglah jemaat-Mu sehingga benar-benar boleh berkomitmen Tuhan untuk tekun membangun hidup mereka melalui perenungan akan firman Tuhan, dan diberi kasih karunia sehingga firman-firman yang sudah dibaca, yang sudah direnungkan, yang sudah dikomitmenkan untuk ditaati, sungguh itu dapat dihidupi di dalam keseharian jemaat-Mu, sehingga semakin hari iman mereka bertumbuh dan pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami juga berdoa memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di jemaat Tuhan di tempat ini, baik Gembala Sidang, Bapak Pendeta Martinus Haurisa, bersama dengan seluruh penatua, pekerja gereja, dan keluarga masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau ya Allah yang menolong setiap pelayan Tuhan, mengurapi mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi panggilan-Mu. Setiap perkataan firman yang disampaikan itu boleh menjadi perkataan hidup yang membangun iman dan memperlengkapi jemaat Tuhan sehingga boleh mengalami pertumbuhan. Setiap doa yang dinaikkan dengan penuh iman ada kuasa Allah di dalamnya, dan setiap hidup mereka boleh menjadi teladan yang memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang mencari pekerjaan dan mereka juga yang berdoa untuk pasangan hidup mereka. Biarlah Engkau ya Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan yang sedang mengajukan surat lamaran Tuhan, Engkau berkati Tuhan sehingga surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan mereka dapat dipanggil untuk bekerja. Dan setiap mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga berkati mereka. Berikan pengharapan dan tolong mereka sehingga mereka terus boleh memberi diri mereka dibentuk, karakter mereka menjadi serupa dengan Kristus, dan Tuhan juga yang berkuasa atas mereka sehingga mereka dipertemukan dengan orang-orang yang sepadan dan seiman. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang mendambakan keturunan. Engkau berkati setiap pasangan suami istri yang berdoa dengan tekun, yang sehati. Tuhan menjamah kandungannya, Tuhan membuka kandungannya. Kalau Engkau yang menciptakan kandungan, yang menciptakan rahim, maka Engkau jugalah yang berkuasa untuk membuat rahim itu dapat didiami oleh janin, oleh keturunan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para janda, duda, lansia, serta anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Mereka yang membutuhkan sahabat, mereka yang hidup sendiri atau sebatang kara, mereka yang kesepian Tuhan, pakai umat-Mu, pakai keluarga, orang-orang yang mengenal mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau juga menyatakan diri-Mu melalui firman Tuhan yang mereka baca dan renungkan, melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka masing-masing, sehingga mereka dikuatkan, mereka menerima penghiburan daripada Tuhan dan semangat yang baru, sehingga mereka tidak merasa sendirian. Dan Engkau juga yang mendengar setiap doa mereka untuk setiap hal yang mereka butuhkan dari Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan cukupkan senantiasa, kemurahan-Mu Engkau limpahkan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam diri jemaat yang meninggalkan Tuhan. Oleh doa yang dinaikkan dengan penuh ketekunan, Roh Kudus bekerja sehingga biarlah jemaat yang Kau kasihi ini Tuhan boleh mau diinsafkan oleh Roh Kudus dan berbalik lagi kepada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Kota Depok, pemerintah pusat, bangsa, dan juga negara kami Indonesia ya Tuhan.
kalau bangsa kami, kota kami masih bisa tetap tegak berdiri sampai hari ini di tengah-tengah krisis yang ada Tuhan. Kami percaya itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan atas bangsa kami dan atas kota kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu, untuk setiap hal yang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam mengatasi krisis yang ada, upaya-upaya pemerintah untuk menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia secara merata, upaya-upaya pembangunan SDM bangsa Indonesia secara seimbang, baik dari segi iptek maupun juga karakter. Tuhan berkati semuanya itu sehingga boleh terwujud. Dan Tuhan tolong kami selaku warga, selaku anak Tuhan, kami juga boleh hidup berpadan dengan apa yang ada. Kami juga boleh membantu pemerintah kami Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakukan, dan juga lewat cara hidup kami, lewat pengelolaan uang yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga krisis yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini dapat kami lewati ya Tuhan. Bahkan kami dengan seberapa yang ada pada kami pun bisa berbagi dan meringankan beban sesama kami ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk wabah virus corona yang sedang mulai kembali berkembang. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami dan membentengi kami, bangsa ini Tuhan, bahkan kami anak-anak-Mu, supaya kami memiliki imun tubuh yang kuat ketika kami mengasup makanan yang sehat, ketika kami terus bersandar kepada Tuhan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Biarlah perlindungan yang daripada Tuhan melindungi kami, sehingga wabah itu tidak semakin menyebar, semakin luas ya Tuhan. Tetapi boleh oleh pertolongan Tuhan wabah tersebut dapat dikendalikan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk rapat Raker Majelis Jemaat tanggal 19 November. Tuhan Yesus, Engkau tolong seluruh para pelayan yang akan mengadakan rapat ini, Engkau memberikan hikmat bagi mereka. Segala sesuatu yang diagendakan di dalam rapat ini biarlah dapat dibicarakan, dikomunikasikan, dan setiap masalah yang dibicarakan ditemukan solusinya, dan rancangan-rancangan yang mereka rancangkan Tuhan berkati itu semua sehingga dapat diterima dan sungguh berdampak membawa pertumbuhan pelayanan di Jemaat GKO Depok 1 di tempat ini. Kami juga berdoa untuk rencana perjamuan kudus akhir tahun tanggal 4 Desember 2022. Tuhan tolong kami selaku jemaat dan pelayan supaya kami boleh mempersiapkan diri kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mempersiapkan kehidupan rohani kami, hati kami, relasi kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Biarlah kami boleh memiliki roh kerendahan hati, sehingga ketika Tuhan mengoreksi hidup kami dan memberi teguran bagi kami boleh siap untuk menerima dan diubahkan oleh Tuhan. Juga relasi kami dengan sesama, Tuhan tolong supaya hati kami dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan, sehingga kami mampu memberkati dan mengampuni dan membangun relasi kami yang baik dengan sesama kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Natal sekolah minggu, Natal remaja taruna, dan juga Natal jemaat ya Bapa. Panitia yang sudah bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan berkati, baik acara, baik kebutuhan berupa dana, Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh mempersiapkan itu dengan baik. Seluruh panitia bekerja sama sehati dan juga boleh mendapat dukungan dari seluruh jemaat sehingga apa yang dibutuhkan boleh terpenuhi, dan melalui acara Natal itu juga Tuhan boleh menyatakan kehendak-Mu, iman jemaat semakin diperbaharui dan dibangun di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk rapat majelis terbuka tanggal 18 Desember. Tuhan berkati persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, baik evaluasi yang nanti akan dilakukan, bahkan juga rencana pelayanan untuk tahun depan. Apa yang sudah disusun oleh pengurus dan bersama dengan majelis jemaat, biarlah itu semua dapat disampaikan, dapat diterima, direspon secara positif oleh seluruh jemaat, dan seluruh jemaat boleh bergandengan tangan
untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini sesuai dengan panggilan-Mu, baik di dalam mengembangkan persekutuan, pelayanan maupun juga kesaksian. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sakit dan berada dalam pemulihan. Kami bawa kepadamu Ibu Sumihar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi. Kiranya Tuhan dalam penderitaan pergumulan mereka, umat-Mu boleh merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan, dan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan di dalam kelemahan mereka dan menerima penghiburan daripada Tuhan. Dan biarlah janji firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengampuni dosa umat-Mu dan Allah yang menyembuhkan umat-Mu dari segala sakit penyakit. Janji Tuhan ini kiranya Tuhan genapi di dalam diri setiap jemaat-Mu yang sakit, yang berdoa dan menaruh harapan kepada Allah sebagai penyembuh di dalam hidup mereka. Setiap obat-obatan yang mereka minum dan tindakan medis yang dilakukan atas mereka, kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya itu dapat bekerja secara maksimal di dalam tubuh mereka dan mendatangkan pemulihan serta kesembuhan. Seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini, ketika mereka menaikkan doa dan harapan mereka kepada Allah, baik menyangkut pergumulan pribadi mereka, keluarga, pelayanan, pekerjaan, studi, masa depan mereka, ataupun juga kesehatan mereka. Kiranya ya Allah Engkau membuka telinga-Mu Tuhan dan mendengar seruan mereka, dan kiranya tangan-Mu terulur bagi mereka Tuhan untuk menolong, untuk menopang, menguatkan dan membuka jalan atas pergumulan yang mereka hadapi. Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Sama-sama kita akan menaikkan lagu dari Kidung Keesaan 557 bait yang pertama dan yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuang di surga mulia. Di dalam dunia segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu dipersilakan untuk bersaat teduh.